Taslih TV. Pada tahun 5 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mendapat ancaman serius dari aliansi kabilah-kabilah Arab yang dipimpin oleh Quraisy. Aliansi kabilah Arab ini berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan untuk menyerang Madinah yang hanya berkekuatan 3.000 pasukan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima usulan Salman Al-Farisi untuk menggali parit guna membangun pertahanan Madinah. Namun perlu diketahui bahwa tokoh utama dari aliansi tersebut sebenarnya adalah seorang Yahudi Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bersama beberapa tokoh Yahudi lainnya berkeliling mengunjungi Quraisy dan kabilah Arab lainnya dengan tujuan menghasut mereka untuk menyerang Madinah dan menghabisi kaum muslimin dari permukaan bumi. 14 abad kemudian hal yang serupa pun terjadi. Sebuah makar dilakukan oleh seorang profesor Yahudi Zionis, Bernard Lewis, yang bertujuan untuk menghasut para penguasa Amerika dan Eropa melawan bahaya Islam seperti yang mereka tuduhkan. Adapun makar Bernard Lewis terhadap Islam terlihat dalam beberapa hal berikut. Pertama adalah yang terjadi pada sekitar tahun 1970 hingga 1973, ketika muktamar Zionisme yang diadakan di Tel Aviv sedang berlangsung, membahas tentang bentuk perlawanan dari kaum muslimin terhadap proyek-proyek Zionis Israel di atas tanah Palestina. Bernard Lewis bersama timnya meluncurkan beberapa teriakan peringatan dari kantornya di Universitas London, Britania, dan juga Universitas Princeton, Amerika Serikat. Dan di antara teriakan peringatan pertama Bernard Lewis adalah sebuah artikel populer yang berjudul The Return of Islam. Artikel ini diterbitkan oleh majalah Zionist Commentary yang berkantor di New York. Kemudian artikel yang sama juga diterbitkan ulang oleh majalah Middle East Review dan juga ketiga kalinya diterbitkan bersamaan dengan beberapa penelitian lain dalam sebuah buku yang berjudul Religion and Politics in the Middle East. Sejak saat itu, Bernard aktif melancarkan teriakan-teriakan peringatan kepada para penguasa Amerika dan Eropa dalam buku dan jurnal yang ia tulis. Bahkan karya-karya Bernard di kemudian hari mendapatkan perhatian luas oleh para peneliti dan politisi, dan juga menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan-kebijakan negara. Karya-karya Bernard sendiri pada umumnya berisikan teriakan peringatan yang tujuannya mengingatkan masyarakat Amerika dan Eropa bahwa dalam sejarahnya Islam merupakan unsur kekuatan utama dalam perlawanan yang dilancarkan oleh masyarakat Asia Barat dan Afrika Utara. Dimulai dari invasi Afrika Utara kepada Spanyol selama 8 abad hingga Islam juga yang mengantarkan masyarakat Ottoman sampai di depan pintu Wina Austria. Bernard juga memaparkan bahwa Islam adalah kekuatan yang digunakan Sultan Abdul Hamid II untuk melawan Eropa. Dan Islam pula yang menjadi ruh perlawanan Ikhwanul Muslimin Mesir, Fada'iyan Islam Iran terhadap Eropa, serta perlawanan Palestina terhadap Israel. Bernard juga mengingatkan bahwa Islam kini telah kembali menegakkan kepalanya dan muncul di tengah kaum muslimin secara umum dan komunitas muslim yang tinggal di Eropa maupun Amerika. Bernard Lewis bukan hanya menghasut para penguasa Amerika dan Eropa, tetapi ia juga menjadi kepanjangan tangan proyek Zionis bagi kalangan neokonservatif di dalam pemerintahan George Bush. Bernard ikut andil dalam menyusun strategi Barat melawan Islam dan kaum muslimin. Lamis Andoni, seorang jurnalis Palestina, menyebutkan bahwa Bernard ikut serta dalam sebuah pertemuan komunitas neokonservatif yang diadakan di Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 2001, di mana mereka saat itu sedang menyusun strategi untuk invasi Amerika terhadap Irak. Bahkan Lamis juga mengatakan bahwa Bernard Lewis berada bersama Presiden Bush dan wakilnya Dick Cheney saat terjadinya peristiwa 11 September 2001. Dalam banyak pertemuan tersebut, Bernardlah yang menyusun tujuan-tujuan serta justifikasi invasi Amerika terhadap Irak, sebagaimana hal tersebut dapat dibaca dalam berbagai artikel Bernard yang berjudul Clash of Civilization, Islamic Terrorism, dan America's Message in Spreading Democracy and Human Rights. Bahkan lebih lanjut lagi, Bernard adalah tokoh yang menyusun strategi sokongan untuk Israel dan tokoh yang menyerukan untuk kembali menjajah negara-negara Arab
dan negara-negara Islam dengan dalih popularisasi sistem demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 20 Mei 2005, Bernard menjelaskan alasan dirinya menyeru penjajahan ulang negara Arab dan negara Islam. Ia berkata, bangsa Arab dan umat Islam adalah kaum yang rusak dan merusak, suka membuat kerusuhan sehingga tidak mungkin membuat mereka modern dan beradab. Jika mereka dibiarkan begitu saja, mereka akan menjadi ancaman dan teror bagi manusia. Mereka akan menghancurkan peradaban dan meruntuhkan kehidupan masyarakat. Atas dasar inilah, solusi terbaik dalam berinteraksi dengan mereka adalah dengan kembali menjajah pengetahuan agama dan kehidupan sosial mereka. Dan dalam proyek ini, hendaknya Amerika bercermin kepada pengalaman Britania dan Prancis agar terhindar dari segala kesalahan yang pernah dilakukan dua negara tersebut. Adapun dalam problem Israel dan Palestina, Bernard memandang bahwa penyelesaian problem tersebut secara damai adalah kemustahilan, sebab konflik keduanya bergantung pada kehancuran salah satu pihak. Bahkan Bernard mengkritik langkah-langkah damai yang diambil oleh Israel untuk mengukuhkan eksistensinya di tanah Palestina. Ia beralasan bahwa Israel adalah wajah utama peradaban Barat di depan dendam Islam terhadap Eropa dan Amerika. Bernard juga menyeru untuk mengadu domba antara bangsa Turki, Kurdi, Arab, Palestina, dan Iran, sebagaimana yang dilakukan Amerika ketika mengadu domba bangsa Indian. Dengan demikian mudah bagi Barat dan Amerika memecah kekuatan negara-negara Arab dan Islam. Aslih TV